Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini saya bagikan lagi kisah mimpi berkaitan dengan Allah menyelamatkan seorang hamba Allah, seorang yang beriman dari cengkraman setan berupa gangguan ilmu sihir dengan adanya saudaranya seiman yang mendoakan tanpa sepengetahuannya. Oleh karena itu, saya berikan judul video ini mimpi tentang keutamaan mendoakan kebaikan untuk saudara seiman. Mimpi yang sekarang saya ceritakan ini adalah terjadi pada mertua dari seorang teman yang saya kenal. Sebelah Fulan namanya. Fulan itu memiliki ibu mertua bermimpi tentang dirinya dan anak kandungnya, yang mana anak kandungnya itu berarti kakak iparnya Fulan, teman saya ini. Jadi mertuanya itu bermimpi tentang menantunya, yaitu si Fulan itu berada di depan pintu, sedangkan anak kandungnya, yaitu kakak ipar dari teman saya si Fulan itu berada di dalam rumah. Nah, jadi itu bermakna bahwa Fulan, yaitu teman saya, itu ditakdirkan oleh Allah menjadi penyelamat bagi kakak iparnya. Dan hal ini berkaitan dengan kejadian di dalam kehidupan nyatanya. Untuk mundur ke belakang terlebih dahulu, yang berkaitan dengan mimpi itu, bahwa kakak ipar dari si Fulan ini mengalami gangguan sihir dari orang lain. Kakak iparnya itu muntah darah, tapi diperiksakan ke dokter, itu katanya tidak ada penyakit. Itu artinya penyakitnya non medis. Nah, akhirnya dengan kejadian seperti itu, Fulan, teman saya itu, berinisiatif, punya niatan untuk mendoakan agar kakak iparnya, yaitu kakak dari istrinya si Fulan itu, supaya selamat. Yang mana Fulan itu sudah mengamalkan apa yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 4685. Fulan merasa satu tubuh dengan kakak iparnya. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan menyayangi di antara mereka adalah ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas turut merasakan sakitnya. Yang maknanya adalah ketika ada seorang yang beriman melihat saudaranya seiman mengalami sakit, maka saudaranya seiman itu juga merasakan, berempati atas sakit yang dirasakan saudaranya itu. Yang salah satu wujud dari merasa satu tubuh itu dengan mendoakan. Hal itu yang dilakukan Fulan, mendoakan tanpa sepengetahuan kakak iparnya yang sedang dilanda musibah buruk tersebut.
Hal itu juga berkaitan dengan sabda Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari nomor 13 dan hadis riwayat Muslim nomor 45. Rasulullah bersabda, salah seorang di antara kalian tidaklah beriman dengan iman sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Insya Allah fulan merasakan seperti itu. Misalkan si fulan itu dikenai musibah, maka dia menginginkan saudaranya yang lain bisa membantunya. Seperti itu akhirnya fulan berbuat kepada orang lain yang merasakan sakit ketika ditimpa musibah buruk. Mendoakan tanpa sepengetahuan kakak iparnya. Dan keutamaan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu ada keutamaannya, seperti yang disabdakan Nabi di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2733 dari Abu Darda bahwa Rasulullah SAW bersabda, doa seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada di hadapannya pasti dikabulkan. Di dekat kepala orang tersebut ada malaikat yang diberi tugas untuk itu. Setiap kali seorang muslim berdoa kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat yang diberi tugas itu berkata, amin. Dan untukmu seperti doa itu. Yang maknanya, Allah itu memberikan rahmat, pertolongan kepada orang yang bertakwa, yang beriman, yang mendoakan saudaranya yang kena musibah, mendoakan untuk kebaikan saudaranya itu tanpa diketahui oleh saudaranya yang mendapat musibah itu. Allah memberikan rahmat, memberikan pertolongan kepada orang yang berbuat itu, berbuat mendoakan orang lain dengan ikhlas, karena yang menyaksikan orang itu berdoa hanya Allah dan malaikat Allah, dan tentunya orang yang berdoa itu sendiri. Maka Allah menugaskan malaikat mengatakan amin untukmu seperti doa itu. Maksudnya adalah Allah menghendaki melalui malaikatnya supaya orang yang berbuat itu, berbuat mendoakan tanpa sepengetahuan saudaranya yang mendapatkan musibah itu, supaya mendapatkan kebaikan yang sama. Misalkan suatu saat nanti ada takdir buruk yang menimpa kepada si fulan yang mendoakan itu, maka dia sudah mendapatkan investasi doa dari malaikat yang telah mendoakan amin untuk dia, sehingga doa yang telah dilakukan untuk saudaranya seiman itu akan berdampak balasan kebaikan kepada si fulan juga, yang nantinya insya Allah akan selamat karena doa yang pernah dia lakukan kepada saudaranya yang seiman itu. Seperti itu saudaraku keutamaannya. Maka mendoakan orang lain itu sudah patut kita laksanakan sebagaimana fulan sudah mempraktekkannya di dalam kehidupan, karena hal itu juga merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala seperti yang Allah firmankan di dalam surat Muhammad ayat 19. Allah taala berfirman, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Jadi, mimpi yang dialami mertuanya si fulan itu adalah konfirmasi. Ya, Allah memberikan konfirmasi bahwa amal yang dilakukan si fulan, yaitu mendoakan kakak iparnya tanpa sepengetahuan kakak iparnya, itu sudah Allah ridhoi, sudah Allah terima, sehingga visual mimpinya berupa fulan itu berdiri di pintu yang maksudnya adalah penjaganya, yang dengan maksud itu Allah memberikan petunjuk kepada fulan dan mertuanya bahwa amalan yang dilakukan fulan mendoakan kakak iparnya itu sebagai tameng, sebagai penyelamat. Karena apa? Di dalam mimpi itu kakak iparnya berada di dalam rumah, yang mana rumah itu pintunya dijaga oleh si fulan. Seperti itulah saudara-saudariku makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami mertuanya si fulan. Semoga hari ini menjadi bermanfaat, yang akhirnya kita bisa meniru perbuatan amal soleh yang dilakukan si fulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.